Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Dari asal kejadian dia mengukur dirinya lebih mulia, akhirnya Allah mengeluarkan dari sorga. Sombong sekali aja keluar dari sorga, Pak. Sekali sombong yang udah di sorga keluar dari sorga, bagaimana pula yang belum ke sorga bolak-balik sombong? Ini yang ditakutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mannan. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah afdalil insan wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bi sunnati wal Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak serta ibu-ibu jemaah salat subuh yang saya muliakan, pertama mari sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberinya kita umur yang panjang, kesehatan dan kesempatan, terutama iman, sehingga masih dapat bertemu di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah, sarana untuk mendekatkan diri, mengharap rahmat dan kasih sayangnya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita laksanakan ini menjadi amal ibadah yang berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam kita pohonkan kepada Allah, semoga senantiasa tercurah buah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan seringnya kita bersalawat kepada Nabi, mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, satu anjuran dari Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah, cepat-cepatlah, buru-burulah, ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapat ampunan dari Tuhan kamu. Kalau cerita ampunan tentu kaitannya dengan dosa. Segeralah memohon ampunan dari Tuhan kamu dari segala dosa. Ini yang pertama. Yang kedua, wa jannatin, segeralah kamu berusaha untuk meraih sorga, mendapatkan sorga. Arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Karena bagaimanapun juga bapak-bapak dan ibu-ibu, ujung-ujungnya perjalanan kita ini dua cuman tempat yang terakhir. Boleh kita pilih salah satu. Kalau tidak sorga, neraka. Inilah perjalanan akhir dari 5 fase yang diungkapkan Allah dalam Al-Quran. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum
summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Inilah perjalanan yang tidak bisa dielakkan oleh manusia. Bagaimana kamu mengingkari kehendak Allah? Kuntum amwata, dulunya kamu mati. Ini fase pertama ini. Apa maksud mati? Sudah tercipta tapi belum menyatu roh dengan badan. Roh masih di alam nur, badan masih dikandung tanah. Udah ada tapi belum menyatu. Fa'ahyakum, maka dihidupkannya kamu. Ini fase kedua, dunia. Apa maksud hidup? Menyatu roh dengan badan. Tapi ini tidak selamanya ini. Satu saat nanti summa yumitukum, kemudian dimatikannya kamu. Fase yang ketiga. Apa maksud mati? Berpisah roh dengan badan. Badan kembali ke asalnya, yang dari tanah kembali ke tanah. Roh yang datang dari Allah itu meneruskan perjalanannya, ditempatkan sementara di alam barzah namanya. Tapi di sini pun tidak selamanya ini. Satu saat nanti summa yuhyikum, kemudian dihidupkan kamu kembali. Berarti menyatu lagi roh dengan badan. Namanya alam akhirat atau alam mahsyar. Tapi di sini pun tidak selamanya ini. Di sini hanya diminta pertanggungan jawab selama kehidupan dunia. Yaumul hisab, hari perhitungan. Kalau perhitungannya baik, pahalanya banyak, dosanya dapat ampunan. Summa ilaihi turja'un, kembali kepada Allah, surga tempat kembalinya. Tapi kalau perhitungannya gagal, dosa banyak, amal sedikit, ancaman Allah, fa ummuhu hawiyah, kembali juga kepada Allah. Tapi tempat kembalinya neraka yang sangat pedih, narun hamiyah, api yang bernyala-nyala. Makanya direncana dari dua tempat ini, surga dan neraka, jemaah Nurul Islam direncana nanti akan masuk ke dalam surga ini semua. Amin kan Bu? Kayaknya ibu-ibu tidak setuju didoakan. Kita kepingin semua mau masuk ke surga, tapi jujur Bapak dan Ibu, surga itu sangat anti dengan dosa. Oh, anti kali surga itu dengan dosa. Sedangkan manusia tidak ada yang tidak berdosa. Walaupun alim-alim jemaah Nurul Islam, ada dosanya ini Pak. Ada. Cuman kalau jemaah Nurul Islam dosanya sikit-sikit ya Pak ya. Kalau orang lain banyak-banyak dosanya. Kalau Nurul Islam insya Allah tidak. Tapi sekecil apapun dosa itu, faman ya'mal wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, sekecil apapun pasti ada balasannya kalau tidak dapat ampunan dari Allah. Makanya Allah tahu kalau kita banyak dosa, segeralah mohon ampun dari segala salah dan dosa. Tidak ada orang tidak berdosa. Makanya orang yang baik itu bukan orang tidak pernah berdosa, itu tidak ada. Semua manusia bersalah. Kullu bani Adam khatta'un, setiap manusia pasti ada salahnya. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang mau bertaubat, orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berbahaya itu orang yang sering bersalah, banyak dosanya, tidak sadar dia kalau dosanya banyak, tidak sadar dia kalau bertimbun kesalahannya. Karena tidak sadar dirinya banyak dosa, akhirnya tidak ada gairah dan semangat untuk penyelesaian dosa itu. Akhirnya dosa bertumpuk, dosa bertumpuk, dosa bertumpuk, penyelesaiannya tidak ada. Akhirnya inilah yang diungkapkan oleh Nabi kita, tanda orang-orang celaka, alamatus saqawah, tanda orang celaka itu salah satunya nisyanuz dzunubil madiyah
wa hiya 'indallahi mahfuzah, melupakan salah dan dosa-dosa yang pernah dilakukannya, padahal salah dan dosa itu di sisi Allah terpelihara. Ada yang menjaga itu, Pak. Sebiji zarrah pun kesalahan kita itu pasti tercatat di dua pencatat Allah, Raqib Atid Kiraman Katibin, yang super komputer. Tidak ada satu pun perbuatan kita yang luput dari pantauan kedua malaikat ini. Makanya dianjurkan Allah wasari'u. Kenapa sempat Allah menyegerakan wasari'u, segeralah? Kalau Nabi berkata ajjilut taubah qablal maut, segerakanlah bertobat, karena banyak orang yang menganggap sepele dengan dosa itu. Lihat bapak-bapak dan ibu-ibu, zaman kita sekarang ini berapa persen lagi lah yang masih takut dengan dosa itu? Tidak berapa persen lagi. Padahal dosa itu sudah kita ungkapkan. Di dunia resikonya sangat luar biasa itu. Sedangkan kita berharap di dunia hasanah, di dunia kita baik, di dunia kita bahagia. Tapi kalau masih banyak dosa, tidak akan bisa bahagia manusianya. Sudah dijamin Al-Quran itu, sudah dijamin Rasulullah itu. Kalau Allah berkata, kalau banyak dosanya, kata Allah, fa inna lahu ma'isatan dongka, itu resiko dunia itu. Maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit kalau banyak dosanya. Dari mana dosa itu rupanya, Ustaz? Lari dari agama, lari dari syariat, mengerjakan yang dilarang dan diharamkan, meninggalkan yang diperintah dan diwajibkan. Lari dari, itulah penyebab dosa itu. Kalau Allah berkata, faman a'rada an zikri, siapa yang lari dari ajaranku, fa inna lahu ma'isatan dongka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Tidak ada ketenangan batin itu dalam hidupnya. Kalau Nabi berkata qaswatul qalbi min kathratiz dzunub, keras hati karena banyaknya dosa. Keras hati itu, sempit pikiran itu. Banyak duit susah, apalagi tidak punya duit makin susah. Ada pekerjaan susah, tidak ada pekerjaan susah. Susah. Kenapa? Bawa beban dosa. Subur kali di mulutnya itu penyakit cupcep. Tahu penyakit cupcep, Bu? Tahu penyakit cupcep? Hal yang biasa itu. Dikit-dikit pergi ke depan, pergi ke belakang, tengok dompet, mau belanja, susah aja pikirannya. Kenapa? Bawa beban dosa, susah, cupcep, susah terus bawaannya. Itu karena bawa beban dosa. Lepaskan dosa itu supaya tentram. Saya lihat di Medan, Pak, ada bawa beban dosa, memang sepanjang jalan susah terus. Saya tengok dari tebing tinggi, ada bawa beban gerbong yang besar, Pak, panjang dia. Tengok ke belakang panjang, sepanjang jalan ngeluh aja. Kereta api dulu kan banyak bebannya ke belakang itu, Pak. Sepanjang jalan saya dengarkan ngeluh tidak habis-habisnya. Susah aja. Udah sampai ke Medan, ujung-ujung kesusahan itu tauhid, katanya berhenti dia, hilang susahnya. Kenapa? Lepas semua beban yang berat itu di belakang. Kembalikan kepada Allah, lepaskan diri dari dosa, tentram batin itu. Tentram, tatmainnul qulub, bahagia hati itu kembali kepada Allah. Ini dosa dipelihara, keras hati, tidak ada ketenangan batin. Satu. Yang kedua, kalau banyak dosa, Pak, sulit menerima kebenaran. Sulit menerima kebenaran.
disampaikan pun yang benar itu tidak berterima. Padahal disampaikan ke dia kebenaran, kalau diikutinya untungnya untuk dia dah. Tapi kalau sudah keras hati selalu menolak. Seperti batu yang keras pak, disiram dengan air, lebih banyak tumpahnya daripada lengketnya. Kenapa? Keras hati itu. Itulah yang dibilang Nabi, qaswatul qalbi, keras hati karena banyaknya dosa. Diajak kepada kebaikan tidak berterima. Ngajilah kita pak, dululah kapan-kapan. Wiridlah kita pak, alah masih muda kok. Ke masjidlah kita pak, solat berjemaah. Alah yang berjemaah pun ku tengok ndak kayanya. Ada aja alasan menolak kebenaran itu. Makanya menyampaikan kebenaran ke orang yang banyak dosa tidak mudah itu pak, tidak mudah itu. Makanya payah ngajak orang yang banyak dosa kepada kebaikan. Tapi kalau orangnya lembut hatinya, tenteram batinnya, sedikit dosanya, ketika disampaikan kebenaran dengan enak mereka berkata, qalu sami'na wa ata'na. Mereka akan berkata, sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami taati dan kami patuhi. Itu orang yang lembut hati, seperti jamaah Nurul Islam. Nah ini kan lembut hatinya semua ini. Tapi yang hadir ini pak, kalau yang tidak hadir ya di luar jangkauan akal kita lah ini. Nah ini yang hadir ini yang kita ceritakan. Apa yang Bapak harapkan ke sini? Tidak ada harapan ke sini. Kecuali apa? Kecuali rahmat dan ridha Allah. Ini karena lembut hati, tatma'innul qulub. Tapi kalau sudah keras hati itu, tidak akan bisa bahagia, sulit menerima kebaikan. Tapi kalau sudah lembut seperti busa, disampaikan air, disiram banyak, nanggungnya dia, enak berterima. Kemudian kalau orang yang banyak dosa, andai dibawanya ibadah, tidak bisa khusyuk orang yang banyak dosa dalam ibadah. Coba kita rasakan diri kita, ibadah dia, tapi liar hati itu, kacau pikiran itu, ingat ini, ingat itu, ingat ini. Kenapa? Tertutup kontak dengan Allah. Karena kata Allah dalam Al-Quran, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurum mir rabbih. Orang yang dibukakan Allah hatinya kepada Islam, kepada keselamatan, di situ ada nur dari Tuhannya. Ada titipan Allah, nur di hati orang-orang yang Islam itu. Kalau dipelihara nur itu bersinar indah, kalau dia ibadah pak, nikmat ibadah itu, enak dia beribadah, tenteram batinnya, betul-betul dialog dia dengan Allah, curhat kepada Allah, mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah, enak kontaknya dengan Allah. Makanya orang-orang dulu, orang-orang yang bersih hatinya, solatnya itu lama-lama pak. Tengok Rasulullah, enaknya dia solat itu, sampai bengkak kakinya, terlalu lama solatnya. Tenteram batinnya, tenang hatinya. Kenapa? Nikmat ibadah itu kepada Allah. Berjam-jam solat itu, bengkak kakinya, kata Aisyah radhiyallahu anha, saking lamanya berdiri dalam ibadah kepada Allah. Ulama-ulama dulu, para syuhada, solihin, salikin, itu lama-lama solatnya. Kenapa? Nikmat ibadah itu. Tapi orang kita sekarang ini pak, wala buru-buru pak, sengaja dipilih surah-surah yang berawalkan qul supaya jangan terlalu lama solat itu. Kalau tidak, qul yal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Supaya apa? Supaya buru-buru, tidak ada ketenangan batin, malah liar hati itu. Kenapa? Nur yang dititipkan Allah di hati manusia itu tertutup oleh zulmah, kegelapan dosa. Tertutup, tidak bersinar lagi nur itu. Akhirnya putus kontak dengan Allah. Rakaat pertama ingat dompet yang sudah menipis,
Rakaat kedua terbayang pajak kendaraan yang belum terbayar. Rakaat ketiga terbayang sayuran entah apa. Rakaat keempat liar hati itu. Kok bisa? Karena terlalu banyak dosa yang menutupi nur yang ada di dalam hati itu. Putus kontak dengan Allah. Nanti kalau mati sulit mengucap syahadat orang yang banyak dosa. Kenapa sulit mengucap syahadat? Karena hati itu tidak kembali lagi kepada Allah. Kemana ingatannya? Kepada sesuatu yang banyak menyebabkan dosa dalam dirinya. Kesanalah terfokus ingatan dan pikirannya. Apa yang paling banyak penyebab dosa dalam dirinya, kesanalah pikiran itu teringat, terbayang. Apa yang paling banyak menyebabkan dirinya dosa itu paling banyak, kesanalah ingatan dia bermuara. Makanya ketika orang yang banyak dosa itu Pak ditalkinkan, sulit mentalkinkan orang yang banyak dosa. Sulit. Lain-lain ucapannya Pak. Karena laqinu mautakum bila ilaha illallah, kata Nabi. Ajari kamulah, talqinkan kamulah orang yang mau mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Karena kata Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Tapi mentalkinkan orang yang banyak dosa bukan mudah itu Pak. Kadang-kadang ditalkinkan manusia la ilaha illallah, kunci mobil, kunci mobil, kunci mobil. Rupanya mobilnya diambil dari duit korupsi rupanya. La ilaha illallah. Lekuk, 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 lekuk. Tahu lekuk Pak? Tahu lekuk Pak? Tidak tahu. Kalau Bapak sebetulnya tahu, cuman malu jawabnya. Lekuk itu salah satu gambar kartu daun joker itu. Lekuk itu yang gambar hati itu. Alah, malu-malu pula Bapak. Pura-pura tidak tahu aja. Ditalkinkan la ilaha illallah, lekuk, lekuk, lekuk. Rupanya pekerjaan dia itu aja. Banyak kali yang ditalkinkan dengan la ilaha illallah, tidak mau mulut itu berucap. Kenapa? Goyang hati itu. Goyang hati itu. Karena yang akan membimbangkan pikiran manusia dari mengingat Allah ketika menghadapi ajal, sesuatu yang sangat dicintai dan disayanginya, melebihi cintanya kepada Allah, itu yang mengganggu. Makanya dosa, resiko. Kubur jadi azab, akhirat teraniaya, sorga anti dengan dosa itu. Padahal rencana tadi Jamaah Nurul Islam ini rencananya kan mau masuk sorga Bu. Amin insyaallah. Tapi dosa kita banyak. Solusi tidak ada jalan lain. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah. Kalau masih banyak dosa itu, tapi sering saya ungkapkan Bu, jangankan yang belum ke sorga, yang sudah di sorga saja ada dosanya, keluar Pak dari sorga itu. Keluar. Tengok datuk kita Nabi Adam sama nenek kita Hawa, itu dulunya ahli sorga itu. Sudah bebas oleh Allah menikmati segala apa yang ada di dalam sorga itu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi as-sajarah fatakuna minaz zalimin. Nikmati kamulah apa saja yang ada di dalam sorga ini. Silakan, silakan, bebas mau makan apa saja. Satu cuman yang tidak boleh, wala taqraba hadhihi as-sajarah, jangan kamu dekati satu pohon kayu ini, namanya buah khuldi. Fatakuna minaz zalimin, kamu akan menjadi orang yang zalim, menganiaya diri sendiri. Fa'azallahuma syaitan,
tertipu keduanya oleh setan. Itulah namanya manusia, Pak. Selama dia masih manusia, akal sehatnya ada, nafsunya ada kesalahan, ada pelanggaran hukum, ada yang menyebabkan dosa, tertipu oleh setan, akhirnya termakan oleh keduanya buah khuldi itu. Apa risikonya? Fa akhrajahuma mimma kana fi, maka dikeluarkanlah keduanya dari surga itu yang mereka itu selama ada di dalamnya. Keluar. Satu dosa memakan buah khuldi, malah ada riwayat mengatakan cuman separuh satu orang, separuh dimakan Hawa, separuh diikuti oleh Adam, diusir dari surga itu karena makan buah yang diharamkan Allah. Separuh satu orang yang udah di surga keluar, Pak, dari surga. Kalau maulah kita betul-betul jujur mengingat dan mengenang dosa itu, kira-kira ada ndak yang haram masuk ke perut kita ini kira-kira? Alah, ndak usah ngelak lah, Pak. Ndak usah ngelak lah. Mulai waktu lajang dulu rambutan orang yang diambil dari orangnya, belum jambu lagi yang diminta izinkan, belum lagi mangga kedondong, belum lagi berapa kali ke kantin waktu SMA dulu makan 3 bilang 2, belum lagi ini dan itu zaman remaja. Sekarang insya Allah yang begitu-begitu enggak lagi, karena sudah makin tua mulai takut dengan dosa yang haram itu sudah agak jauh. Yang agak dicurigai pemberian caleg-caleg dan calon kepala daerah itu sekarang yang menjadi masalah ini. Yang dikasih calon bupati, calon gubernur, calon wali kota, yang dikasih calon DPR, ini yang dicurigai. Karena saya lihat kemarin-kemarin ini banyak yang disiapkan caleg-caleg dan calon kepala daerah mau dibagikan, itu kebanyakan sasarannya jemaah masjid. Jemaah masjid, Pak, banyak yang terlibat ini. Jemaah Nurul Islam aja yang masih selamat ini. Kalau yang lain-lain, udah banyak yang terlibat, Pak. Yang namanya sembako, yang namanya beras, minyak makan, gula pasir, yang namanya jilbab, baju koko, kain sarung, ini dan itu. Kasih. Jangan lupa ibu-ibu. Kata ibu itu. Banyak yang terlibat, Pak. Mungkin bapak dan ibu terkejut karena di sini belum ada yang ikut-ikutan. Kalau tempat lain, udah banyak ini. Apa haram itu, Ustaz? Haram. Nabi yang bilang kok, Pak. Orang yang menyogok dan yang menerima sogok sama-sama masuk neraka. Nggak bisa ditawar itu, Bu. Iya, Bu. Enggak, masalahnya ada ibu-ibu yang bilang begini, Ustaz, dia kan ikhlas ngasih, Ustaz. Kita enggak maksa kok, dia ikhlas kok. Bu, karena ini zamannya, ini wajib saya sampaikan. Tidak berlaku ikhlas bagi perbuatan yang haram. Itu aja kuncinya. Ikhlas itu sasarannya kepada amal baik. Tak bisa ikhlas kepada yang haram dan tidak bisa ikhlas menghalalkan yang haram. Itu aja kuncinya. Sogok suap haram. Jangan pakai kalimat ikhlas. Tidak mampu keikhlasan menghalalkan yang haram. Karena kalau bisa ikhlas menghalalkan yang haram, kacau agama itu. Contoh, orang berjudi, kira-kira ada yang dipaksa apa ikhlas itu? Ikhlas itu, Pak. Dia datang sendiri, bawa diri sendiri, dia dipaksa kok ikhlas. Apakah karena ikhlas langsung judi itu halal? Enggak bisa. Orang narkoba, minum minuman keras, apa ikhlas itu apa enggak ikhlas? Ikhlas. Sesudah selesainya baru menyesal dia. Kalau pertamanya ikhlas, jangan ikhlas mampu menghalalkan yang haram, kacau kehidupan ini. Contoh lain, ketangkap pinggir sungai Siak sana, seorang ibu dan seorang bapak berzina, mohon maaf. Contoh, satu suami orang, satu istri orang, ditangkap warga, dibawa ke rumah Pak RT. Kamu
berbuat zina ya? Iya, terlanjur Pak RT. Kamu suami orang? Kamu ada istri kamu? Ada. Kamu berzina? Iya. Kamu sama-sama ikhlas? Sama-sama ikhlas Pak RT. Udah, kalau ikhlas enggak apa-apa. Kan kacau jadinya hukum ini. Makanya yang haram tidak berlaku ikhlas. Ikhlas itu bagi orang yang sholat, orang yang bersedekah, orang yang berzakat. Orang ikhlas itu jangan pakai kepada yang haram. Tidak berlaku itu. Tidak bisa yang ikhlas untuk menghalalkan yang haram. Ini hati-hati bu. Cuman Nabi Adam dan Hawa begitu dia makan buah khuldi diusir dari sorga, sadar diri, penuh penyesalan, bersujud mohon ampun kepada Allah, sujud merendah diri, mengalir air mata Nabi Adam, menangis segala penyesalan sambil berucap, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada riwayat mencatat 24 tahun baru Allah memberi fataba alaihi, Allah memberi ampun kepadanya. Yang udah di sorga aja Pak keluar karena dosa satu, itulah saking bencinya sorga itu dengan dosa. Yang kedua iblis dan setan, itu pun ahli sorga itu dulu Pak. Oh, beratus tahun beramal di sorga, beratus tahun amal ibadah di sorga. Tidak terimbangi jamaah Nurul Islam ibadah iblis itu di sorga. Jamaah Nurul Islam berapa tahun lah yang beramal ini? Paling-paling 80 tahun. Iblis itu beratus tahun. Cuman satu salahnya, sombong. Sombong. Di mana kesombongannya? Ketika disuruh Allah sujud kepada Adam, sujudlah malaikat kecuali iblis. Aba wastakbara, enggan ia sujud dan menyombongkan diri. Di mana kesombongannya? Ketika ditanya oleh Allah, ma manaka an la tasjuda iz amartuka, apa yang menyebabkan kau tidak mau sujud ketika aku suruh engkau sujud? Dia berkata, qala ana khairum minhu, saya lebih mulia dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Dari asal kejadian dia mengukur dirinya lebih mulia. Akhirnya Allah mengeluarkan dari sorga. Sombong sekali aja keluar dari sorga Pak. Sekali sombong yang udah di sorga keluar dari sorga, bagaimana pula yang belum ke sorga bolak-balik sombong? Ini yang ditakutkan. Makanya tolong kesombongan itu dihilangkan itu Bu, sebelum sampai ke Jalan Kulim. Karena kayaknya kalau daerah Jalan Kulim belum sampai sombong ini. Nah, yang pasti banyak ini kan arah Sumatera Utara ini yang paling banyak ini. Kalau daerah Pekanbaru belum. Tahu sombong itu Bu? Tahu sombong Bu? Nah, kan belum paham Ibu itu sombong tuh. Belum tahu karena memang belum sampai ke sini. Belum sampai. Yang paling banyak daerah Sumatera Utara ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan jangan sampailah ke Jalan Kulim. Nah, sombong itu yang mengukur diri lebih mulia. Qala ana khairum minhu, kata iblis, saya lebih mulia dari dia. Karena kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Kesombongan itu datang selalu mengukur diri. Karena sedikit titipan Allah dalam hidupnya, dijadikan alat ukur. Diberikan Allah keturunan dari keturunan yang mulia, dianggapnya dirinya mulia. Diberikan Allah sedikit harta, disebut orang kaya, dijadikannya kekayaan alat ukur kalau dia lebih mulia. Sedikit dititipkan Allah jabatan, karena jabatan dijadikan alat ukur, memandang rakyat sudah enteng, enak dalam pandangannya. Diberikan Allah ilmu, disebut dia orang pintar, sehingga ilmunya dijadikan alat ukur kalau dia paling mulia daripada orang bodoh. Belum tentu. Kalaulah orang kaya itu mulia, Qarun pasti mulia. Kalaulah karena kerajaan dan jabatan orang mulia, Fir'aun pasti mulia.
Kalau ilmu makhluk jadi mulia, iblis pasti mulia. Apa kurangnya mereka? Qarun hartanya tidak terhitung-hitung. Fir'aun kerajaannya tidak terjangkau oleh akal manusia lagi. Iblis ilmunya mantan dosen di surga itu, Pak. Hebatnya ilmu iblis itu, mantan dosen. Tapi kenyataannya Fir'aun terkutuk, Qarun terkutuk, iblis terkutuk. Tapi berapa banyak orang yang dipandang dari sisi sosialnya tidak ada pandangan, tapi mulia dalam pandangan Allah. Tengok yang sering kita lihat sejarah dibilangkan guru-guru kita, Bilal bin Rabah itu apa sih yang dipandang dari dirinya? Bilal bin Rabah itu dari sisi keturunan hamba sahaya itu, Pak, budak belian yang diperjualbelikan di pasar kaget. Bahasa sini kan pasar kaget namanya. Nah, kalau di sana entah pasar apa namanya, pokoknya tempat jual belilah. Dijual beli seperti binatang, ditebus Abu Bakar Siddiq untuk dimerdekakan. Dari postur tubuh orangnya hitam, pendek lagi, Pak, jorok, rambutnya keriting kayak gitu, jorok nampaknya. Dari sisi harta, termasuklah dia sahabat termiskin yang disebut ahlu suffah, yang tidak ada tempat tinggalnya, hanya di emperan Masjid Nabawi tempat tinggalnya. Keturunan, postur tubuh, dari harta tidak ada yang dipandang. Tapi riwayat mencatat ketika Nabi kita Isra Mi'raj berkunjung ke surga, Pak, melihat keindahan surga, jumpa Nabi kita rumah mewah, sangat cantik, luar biasa. Kagum Nabi melihatnya, Masya Allah, Jibril, indah kali rumah ini Jibril. Orangnya aja belum ada, udah ada sendalnya depan pintu itu. Rumah siapa ini Jibril? Kata Jibril, Muhammad, itulah rumah Bilal bin Rabah. Itulah rumah Bilal bin Rabah. Di dunia tidak dipandang oleh manusia dari sisi sosialnya, tapi di sisi Allah dia orang yang paling mulia, luar biasa. Jangan dijadikan alat ukur. Ini kadang-kadang sedikit harta dah, nengok orang miskin dah kayak najis saja dia nengoknya. Sementang dititipkan Allah sedikit jabatan, nengok rakyat ini udah tidak level lagi, tidak setara lagi. Oh jangan, Pak, belum tahu. Tidak ada hak kita untuk mengukur seseorang mulia dan hina. Itu adalah hak Allah. Semua yang diberikan Allah ke kita, harta, jabatan, keturunan, postur tubuh, bukan alat ukur. Tapi untuk apa diberikan Allah? Alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah orang yang mulia. Kalau dipakai harta itu alat beribadah ke Allah, takwa, melaksanakan perintah, meninggalkan larang. Kalau dipakai jabatan itu bertakwa ke Allah, inilah orang mulia. Kalau diamalkan ilmu itu untuk mendekatkan diri ke Allah, itulah orang mulia. Makanya orang mulia itu bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena postur tubuh dan ilmunya, akan tetapi kemuliaan manusia. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Makanya jangan ukur diri, cukupkan Allah yang mengukurnya. Cuman kita ingin menjadi orang mulia, berusahalah mendekatkan diri dengan titipan Allah, tapi jangan mengukur diri mulia di sisi Allah. Yang berhak mengukur diri manusia takwa atau tidak, itu cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu, jauhkan sifat sombong. Itu membuat manusia paling benci Allah dan paling benci surga. Karena di ayat yang lain, di surah Az-Zumar, sudah digariskan Allah, orang sombong itu tidak akan masuk surga. Tapi kemana tempatnya? Jahannam. Qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha wa bi'sa maswal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka nanti di akhirat, masuk melalui pintu-pintu neraka Jahannam, kekal di dalamnya, sejahat-jahat tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Ini kadang-kadang tidak terasa manusia dosa ini lagi, Pak. Coba tengok di akhir zaman ini, orang kaya
kaya banyak sombong, pejabat banyak sombong, orang ganteng cantik banyak sombong. Kadang-kadang saking parahnya penyakit sombong ini, tidak tahu kita apa penyebabnya dia sombong. Itu yang paling parah lagi itu, Pak. Kalau kaya dia sombong, masih ada alasan orang kaya lah. Sepanjang jalan Kulim kan termasuk dia orang berada itu. Atau pejabat, wajar lah, dia kan di provinsi nomor kesekian dia itu. Atau cantik, ganteng, iyalah, termasuklah dia kembangnya itu kalau daerah jalan Kulim. Kadang-kadang tak tahu kita, Pak. Dibilang ganteng, jeleknya. Dibilang kaya, miskinnya. Dibilang jabatannya, penganggurannya. Tapi sombongnya tak tanggung bulan. Apa ada itu, Ustaz? Kalau tidak ada, tidak dibilang Nabi. Allah benci melihat orang kaya sombong, lebih benci lagi Allah melihat orang miskin sombong. Berarti ada. Cuma daerah jalan Kulim insyaAllah tidak ada. InsyaAllah ini, insyaAllah, mudah-mudahan tidak. Makanya hindarkan dua penyakit yang sudah menjadi kenyataan. Karena dosa dua ini yang sudah di sorga pun terusir dari sorga. Makan yang haram. Yang kedua sombong. Ini sangat berbahaya ini, Pak. Dua-duanya penyakit kita di belakangan ini Pak. Makan yang haram itu pun, ya Allah. Tengok Rasulullah saking takutnya dengan dosa itu, kepada cucunya yang lagi makan kurma dari hasil fitrah menjelang Syawal, Pak. Nabi dengan sahabat mengumpul zakat fitrah untuk umat yang miskin. Bertumpuk kurma gandum di situ di Masjid Nabawi. Cucunya ada di situ, Hasan dan Husain. Lari-lari sana lari sampai ke tumpukan kurma. Diambilnya satu-satu orang cucu kesayangan Rasulullah itu. Nampak dari jauh Nabi kalau cucunya makan kurma dari hasil fitrah. Berlari Nabi kita, Pak, sambil berseru kepada cucunya, jangan makan sayang, jangan makan. Udah kadung masuk ke mulut. Dikeluarkan Nabi, Pak, dengan jari tangannya dari mulut cucunya itu. Abu Bakar yang menyaksikan kejadian itu seolah-olah iba. Mbok biarlah ya Rasul, kasihan anak-anak. Cuman satu-satu orang kok. Itu kurma bertumpuk di situ. Tidak pala mengurangi. Apa kata Nabi? Mohon maaf Abu Bakar, bukan masalah banyak dan sedikitnya. Saya tidak ingin ada bibit yang haram di perut cucuku ini. Karena kullu lahmin nabata min haram pannaru aula biha. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka yang paling patut tempat kembalinya. Saya tidak rela cucuku ini masuk neraka karena ada bibit kurma yang haram di perutnya. Satu buah kurma, Pak. Takut kali Rasulullah penyebab cucunya masuk ke dalam neraka. Bagaimana dengan kita sekarang ini, Pak? Malah ada istilah di zaman sekarang ini, Pak, yang paling meracuni jiwa umat Islam. Alah, yang haram aja payah Ustaz, apalagi yang halal katanya. Yang haram aja payah, apalagi yang halal katanya. Udahlah, sekarang di dunia-dunia dulu kita pikirkan, nanti di akhirat-akhirat lagi kita pikirkan. Ini meracuni iman dan hati orang-orang Islam. Sekarang dunia dulu, dunia kita pikirkan, di akhirat nanti situ pula kita pikirkan. Jangan pikir lagi, Pak, masih ada usaha untuk akhirat itu. Tidak, tinggal menerima akibat. Kalau perbuatan kita baik, terimalah akibat yang baik di sana. Jangan termakan racun seperti itu kita. Pumpung masih ada, ambil aja Ustaz. Alah, ambil uangnya, jangan pilih orangnya katanya. Saya tidak masuk di akal saya itu, Pak. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya, kan menyesatkan ini. Ngambil uangnya, inilah sogo itu. Jangan pilih orangnya. Kalau sudah janji, ingkar janji itu kan munafik gitu. Pokoknya jangan libatkan diri dalam dosa. Jangan campur adukan rezeki anak kita dengan yang haram. Kalau memang itu haram, tinggalkan. Nanti tanggal 27 itu yang pantas pilih, bukan karena dia memilih, bukan karena dia menyogok. Pemberian dia tidak usah. Kenapa? Ibu terima pun tidak akan kaya ibu dibuatnya. Ibu tolak pun tidak akan miskin ibu dibuatnya. Yakinlah itu. Tidak akan miskin ibu dibuatnya. Kalaupun ibu tolak,
Pilih mana yang cocok menurut kriteria agama Islam. Dia orang beriman. Itu yang paling utama. La tattakhizu awliya'akum min dunil mu'minin. Jangan pilih pimpinan kamu selain daripada orang-orang beriman. Siapa di antara mereka yang paling bagus keimanannya, itulah pilih. Siapa itu ustaz? Saya pun tidak tahu. Pokoknya kalau tidak tahu, kita solat istikharahkan, mohon petunjuk kepada Allah. Jangan libatkan diri dalam dosa. Siapapun yang duduk di situ, dialah yang bertanggung jawab kepada Allah. Sekarang kita yang menjadi masalah, maukah kita melibatkan diri dalam dosa untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah? Pilih yang baik. Kalau pilihan kita kalah, tidak masalah. Yang ditakutkan kalau pilihan kita salah, itu yang bermasalah. Sudah tahu kita tidak baik, kita pilih juga. Kan pilihan yang salah di akhirat nanti ditanya, Pak, gara-gara pilihan kamu ini kacau jadinya provinsi Riau. Gara-gara pilihan kamu ini subur di sana perjudian. Gara-gara pilihan kamu ini subur di sana narkoba. Bertanggung jawab kita kepada semua itu. Tapi kalau pilihan kita benar, masalah menang dan tidak menang dia tidak melibatkan kita dalam dosa, apalagi dalam yang haram. Jadi karena itu Bapak dan Ibu, Pesta Demokrasi 27 selagi datang, tolong jangan libatkan diri dalam perkara dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi makan yang haram dari pemberian mereka-mereka yang akan duduk di kursi kesenangannya. Jangan sempat kita memilih yang tidak baik, sempat wajib dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa ini semua dapat kita hindarkan. Yang sudah berlalu, sudah terlibat dosa, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Berapa banyak Ustaz? Pesan Nabi kita, perbanyaklah istighfar seberapa banyaknya dosa yang kau lakukan di hadapan Allah. Perbanyak istighfar seberapa banyak dosa yang dilakukan dengan Allah. Karena Imam Ghazali mengatakan, kaitan istighfar itu dengan dosa seperti kaitan air dengan kotoran. Makin banyak kotoran yang mau kita bersihkan, dituntut air yang paling banyak kita butuhkan. Banyak dosa yang mau kita gugurkan, banyak istighfar yang harus kita laksanakan. Rasulullah yang tidak ada dosanya, Pak, dalam sejarah itu Nabi kita beristighfar minimal 100 kali per sehari semalam. Wajar. Kenapa? Orang dia tidak berdosa kok, maksum, udah diampuni Allah yang lewat dan yang akan datang. Tapi karena takutnya dengan dosa itu, masih beristighfar minimal 100 kali sehari semalam. Karenanya kepada kita, mudah-mudahan dengan syariat dan pesan Allah ini dapat kita perbanyak istighfar sebanyak-banyaknya. Andai kita nanti dipanggil Allah, mudah-mudahan dalam ampunan dari segala dosa, agar jangan sempat terhalang perjalanan kita menuju harapannya itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita ungkapkan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan rahmat, ridha, taufik dan keberkahan buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.